selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada manusia. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih ada nggak hubungan sistem pernapasan sama sistem ekskresi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa tahu? Jawab. Ini halo, assalamualaikum. Halo. Asia, Devi, Alif, Novia, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Tahu, Kak. Ulangin lagi, Kak. Coba apa, Kak? Ini apa namanya? Adakah hubungan sistem ekskresi dengan sistem yang materi sebelumnya kalian pelajari? Kemarin kalian pelajari tentang apa? Sistem pernapasan ya? Iya, pernapasan. Kira-kira ada hubungannya nggak sama sistem ekskresi? Ada. Apa tuh? Ada. Apa? Tadi siapa sih Alif ya yang bilang ada. Kalian belum pernah nge-zoom ya sebelumnya sama Buma ya? Pernah sekali, Kak. Ini nggak ada yang bisa jawab, nggak ada hubungan antara sistem pernapasan sama sistem ekskresi. Yang mengkaitkan gitu? Pendapatnya kemarin? Sistem ekskresi apaan, Kak? Oh, belum. Oke. Sistem ekskresi itu ialah sistem atau proses metabolisme pengeluaran sisa-sisa metabolisme pada tubuh yang bersifat racun. Nah, makanya saya tanya, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan. Ada nggak sih kaitan tentang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh terhadap sistem ekskresi pada pernapasan kemarin? Kira-kira ada yang kaitan nggak? Kemarin di sistem pernapasan itu kan ada paru-paru nih, teman-teman. Paru-paru itu mengeluarkan apa sih? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya, benar. Nah, karbon dioksida ini adalah salah satu contoh dari sistem ekskresi atau sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh tubuh. Paham di sini? Enggak, Kak. Nih, coba deh. Sistem ekskresi tadi kan saya bilang proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme, sedangkan CO2 yang terjadi pada pernapasan itu pada paru-paru itu termasuk sistem ekskresi juga, gitu maksudnya ya. Nah, selanjutnya nih. Yang diangkut oleh vena bukan sih, Kak? Yang dibawa ke jantung gitu. Iya, kan kalau kita bernapas kita mengeluarkan CO2 ya. Nah, CO2 itu adalah sisa-sisa metabolisme yang harus dikeluarkan. Kalau bernapas kan kita menghirup oksigen, sedangkan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu namanya sisa-sisa metabolisme. Gitu. Nah, dalam biologi itu sendiri ada dua sistem pembuangan. Yang pertama ada sistem ekskresi dan sekresi. Jadi nanti kalian kalau nanti ujian, jangan tertukar ya antara ekskresi dengan sekresi. Ekskresi ini adalah sisa metabolisme yang bersifat racun. Sedangkan sekresi adalah sisa metabolisme yang dibuang tetapi masih digunakan oleh tubuh. Contohnya hormon. Sedangkan tadi ekskresi contohnya kayak feses, kayak urin, itu namanya metabolisme yang bersifat racun. Nah, selanjutnya kita selanjutnya kita akan membahas, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur dan fungsi organ sistem ekskresi pada manusia. Kedua, dapat menjelaskan proses ekskresi pada manusia. Yang ketiga, dapat menjelaskan kelainan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi.
Dan keempat, menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan dan struktur pada fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi dan kaitannya dengan teknologi. Nah, fungsi sistem ekskresi itu sendiri ialah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Yang kedua, mengatur homeostatis tubuh dan mengatur kadar pH cairan tubuh. Ingat ya, kalau ujian disuruh. Nah, ini adalah ada bagan sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal, ada paru, ada kulit, ada liver atau hati, atau hepar kalau dalam biologi. Nah, ntar kita akan membahas nih tentang ini semua nih. Kayak ada ginjal, ada filtrasi, absorpsi, sekresi, paru-paru mengeluarkan CO2, kulit mengeluarkan keringat, liver mengeluarkan zat racun. Kak, Ya, bilirubin apaan, Kak? ntar ya kita bahas ya nanti ya. Oke, Kak. Nih, yang pertama kita bahas kulit dulu nih teman-teman. Fungsi di sini ada gambar anatomi dari kulit atau integumen ya teman-teman. Kulit ini kan ada di luar, yaitu fungsinya untuk sebagai alat pengatur suhu tubuh. Yang kedua sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga sebagai indera peraba. Yang keempat pelindung akan hilangnya air dalam tubuh dan pelindung tubuh dari gesekan. Nah, fungsi kulit untuk alat ekskresi ini adalah mengeluarkan keringat. Keringat itu ada apa namanya? Isinya tuh ada air, NaCl atau garam, urea dan asam. Makanya kalau keringetan itu sifatnya asam. Jadi itu namanya sisa-sisa metabolisme. Itu teman-teman. Selanjutnya ini adalah kita membahas tentang struktur anatomi dari kulit, teman-teman. Yang pertama ada epidermis dan ada dermis. Udah pernah dengar belum epidermis itu apa? Terletaknya di mana? Udah, Kak, tapi lupa. Yang lain coba. Laras lupa. Ini Chelsea. Lupa, Kak. Nah, epidermis ini adalah kulit ari. Kulit ari itu berarti yang paling luar tuh. Nah, yang terdiri dari beberapa lapisan atau contohnya ada yang jauh ini. Halo ya teman-teman. Nah, epidermis ini terdiri dari stratum corneum, lapisan tanduk, terus ada stratum lucidium, ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, dan stratum germaniticum. Nah, corneum ini dia tuh berada lapisan paling atas, yang isinya sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Nah, kalau kalian pernah mengalami kulit yang mengelupas-ngelupas itu namanya itu lapisan stratum corneum tuh. Nah, yang kedua ada lapisan lucidium yang berwarna bening tempat terjadinya proses keratinisasi. Lapisan ini terlihat di telapak tangan dan kaki yang bagian tebal tuh. Makanya telapak tangan sama kaki itu tebal-tebal tuh karena dia ada lapisan lucidiumnya yang tebal. Yang ketiga ada lapisan granulosum yang mengandung pigmen melanin. Melanin ini adalah pigmen yang bisa memberikan warna kulit, misalkan warna coklat, putih, kuning langsa, seperti itu. Yang keempat ada spinosum, sel-selan dapat memperbanyak diri. Yang kelima ada stratum germaniticum yang selalu tumbuh membentuk sel-sel baru keluar. Ya Allah. Yang kedua ada lapisan dermis atau kulit jangat. Jadi sesudah kulit epidermis ya. Isinya tuh ada pembuluh darah, ada akar rambut, ada ujung-ujung saraf, ada kelenjar minyak yang menghasilkan keringat, ada juga yang kelenjar minyak menghasilkan minyak yang agar rambut tetap lembab. Lapisan selanjutnya ada lapisan lemak subkutans.
Ini nanti kalian bisa kalian pahami lebih dalam nanti pas saya kasih tugas ya. Nah, sekarang kita akan membahas mekanisme pengeluaran keringat. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana mekanisme pengeluaran keringat itu sendiri? Kak, Kenapa? Siapa yang jawab tadi? Ini Adam, jam Raihan. 10 kita ulangan, Kak. Jam 10? Iya. Ulangan matematika wajib. Oh, tapi pelajaran di sini ada ini. Masih jam 10 sampai jam 10.30 di ininya. Kalian punya ini enggak? Apa tuh namanya grup WA? Saya mau minta dong. Ada Kak yang khusus biologi tapi saya Apa? keluar. Ada grup khusus biologi tapi saya keluar. Yang kelas 11 ya? Iya. Itu yang ada Tapi Bu kayak Mai. kayak cuman satu kelas aja gitu. Tadinya kan kayak apa sih? Kita kan nggak tahu kan wali kelas kita kan kayak guru gitu. Dia bikin grup biologi. Nah, habis itu pas udah bikin grup kelas, grup biologinya udah nggak kepake lagi gitu. Oh ya. Saya mau minta nomor siapa ya? Laras dong. Boleh nggak buat koordinasi aja? Nanti kan saya juga pengen ini ya apa? Ada tugas atau apa gitu untuk ini aja koordinasi. Kita bikin grup gitu sama saya sama Ibu Mai deh. Boleh nggak? Nggak apa-apa sih Kak. Boleh aja. Udah kirim nomor aja ke ini ke chat ya. Oke Kak. Chat siapa Kak saya Kak? Chat ke saya aja. Di ini nih di Zoom bisa kan? Emang bisa? Bisa dong. Di chat ada tuh. Bentar Kak. Nah ini dikit lagi kita waktunya nih. Ntar kalian kalau habis join lagi ya. Iya Kak. Ini yang lain pada mana ya? Pada merhatikan nggak sih? Nih sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pengeluaran keringat ya teman-teman. Proses pengeluaran keringat ini dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Nah, enzim bradikinin itu ialah enzim yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat yang ada di kulit tadi, teman-teman. Jadi pertamanya itu kalau kita berkeringat itu suhu meningkat, lalu suhu darah meningkat, dapat merangsang hipotalamus mengekspresikan hormon. Lalu hormon masuk ke darah, merangsang pembuluh darah melebar, lalu kecepatan aliran darah menurun, kelenjar keringat mengeluarkan keringat, dan suhu tubuh menurun. Jadi kalau kalian panas-panasan atau kalian lagi gerah, lagi habis olahraga, itu tuh pembuluh darah tuh melebar gitu, agar gunanya itu buat suhu tubuh yang dalam tubuh kalian itu stabil gitu, makanya dia ngeluarin keringat. Nah tadi kan betul kan dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Ingat ya, enzim bradikinin itu enzim yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat yang ada di kulit tadi ya. Bisa dipaham? Bisa dikit lagi. Paham Kak. Paham Kak. Paham, Nah, Kak. faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringatnya ada aktivitas tubuh, suhu lingkungan, guncangan emosi, rangsangan saraf simpatetik akibat emosi. Saraf simpatetik ini tuh ada di hipotalamus ya. Tahu kan hipotalamus itu apa? Ada di mana? Bagian dari apa? Ayo nih, tadi Prita kenapa ini nih? Wah, yang lain enggak? Ada yang tahu nggak hipotalamus itu letaknya di mana? Nah, sekarang kita akan membahas tentang hati. Fungsi hati itu sendiri ialah berperan untuk membuang urea, empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Nah, makanya kalau nanti jadi hati kalian tuh harus dirawat dengan baik, jangan sampai
banyak racun, nanti kalian tidak sehat tuh. Nanti kan tahu sendiri kan Racunnya apa nih Kak? apa? Racunnya apa nih Kak? Sakit hati gara-gara tinggal mantan. Waduh, enggak. Anda Kak. Anda Kak. Bukan, kamu pernah nggak ngeliat orang penyakit kuning? Nah itu tuh penyakit hati tuh. Terjadi di hati, dia kebanyakan racun dalam tubuhnya karena fungsi hatinya itu udah rusak. Makanya kalau nanti jadi kalian apa? Kalau orang penyakit kuning itu jadi sih asalnya dari hati gitu Kak. Jadi benar. hatinya ada virus apa gimana sih Kak? Saya nggak ngerti. Bukan ada, ya bisa jadi ada virus, ada bakteri, biasanya bakteri. Itu untuk semua umur, dari bayi atau sampai dewasa juga bisa gitu. Bisa. Bayi pun bisa. Dari bayi bisa. Itu resikonya kematian ya? Iya. Nanti kan itu kan namanya juga kan ini fungsi hati itu untuk membuang racun ya. Berarti kalau misalkan tubuhnya udah kuning berarti dia udah banyak racun tubuh dia. Makanya kalau misalkan nanti jangan sebenarnya dijaga gitu hatinya baik-baik. Bukan sakit hati, bukan gara-gara tinggal mantan, bukan. Enggak. Enggak. Ya kali baper. Hati atau hepar itu hurt, ya kan ya. Nah, kalau ya terus di hati ini ada empedu. Empedu itu yang kecil tuh di bawah, di mana tadinya? Tuh empedu nih, kantong empedu tuh yang kecil tuh. Kalau di ayam tuh yang warna hijau terus pahit banget itu namanya empedu tuh. Nah, dia itu berasal dari sel darah merah yang telah tua dan rusak dalam hati. Jadi kalian kan tahu sendiri kan kalau sel darah merah itu punya umur masing-masing ya. Nah, itu kalau misalkan dia udah mati, nanti dia itu bakal dirombak di hati. Makanya kalau misalkan hatinya udah rusak, jadi sel darahnya yang mati tadi bakal menjadi racun gitu. Nah, ini ada bagannya nih. Tadi kan sel darah merah atau eritrosit akan diuraikan menjadi hemoglobin di dalam hati. Lalu hemoglobin ini akan dipecah menjadi senyawa hemin, senyawa zat besi, dan globin atau globulin. Nah, hemin ini akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin nih. Tadi ditanyakan nama itu tadi tuh. Nah, bilirubin ini dioksidasi menjadi urobirin yang akan mewarnai feses dan urin. Jadi apapun makanan kalian yang kalian makan, kecuali kalau lagi sakit ya, biasanya kan kalau lagi sakit kadang-kadang makannya sama ya, warnanya sama. Kalau misalkan yang sehat itu fesesnya bakal menjadi kuning atau coklat, jadi nggak ada warna lain tuh feses sama urinnya tuh, gitu. Terus kalau biliverin ini nanti akan dirubah menjadi zat warna empedu dan disalurkan ke kantong empedu. Nah, dan nanti akan disalurkan lagi ke darah. Terus senyawa globulin atau globin dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru. Jadi dia bakal membentuk sel darah merah yang baru, gitu teman-teman. Jadi fungsi hati ini sangat amat berguna banget. Dan makanya dijaga hatinya ya, jangan sampai rusak, apalagi sakit. Yang selanjutnya ada paru-paru nih. Paru-paru tadi yang kita bahas tadi ya, mengeluarkan CO2. Itu termasuk dari sistem ekskresi, alat-alat organ sistem ekskresi itu. Yang mengeluarkan CO2. CO2 ini merupakan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh yang harus dikeluarkan melalui paru-paru. Selanjutnya ada apa? Ini materinya sampai mana dulu ya Kak? Sampai struktur. Kita baru bahas. Ya dikit lagi. Kita soalnya mau ulang harian juga Kak, MTK. Apa nih? Ujian harian apa ya? MTK cuma sampai jam 11. Iya, dari jam 10 sampai jam 11 doang Kak. Jadi maaf nih Kak, bukannya apa nih? Ulangan Kak, ulangan. Ibu Mai nggak ngasih tahu. Maaf ya, nggak tahu saya. Iya, nggak apa Kak. Rara juga nggak tahu jadi. Lanjut. Jadi ini kita bahas lagi nih ya. Ini ada ginjal. Tuh ada ginjal itu sistem ekskresi. Ada sistem ureter, ginjal, kandung kemih. Nah nanti ginjal ini akan memproduksi urin. Nanti kita akan bahas mekanisme pembentukan urin. Nah fungsi ginjal kalian nanti bisa baca sendiri. Nanti saya kirim PPT-nya ya. Terus struktur ginjal nih ada korteks, ada medula, ada saluran pengupul. Tuh, bisa dibaca kan?
Dalam korteks medula ini terdapat 1 juta nefron. Nefron itu adalah struktur fungsional dan terkecil dari ginjal. Di dalam nefron ini terdapat badan Malpighi. Tuh, ngerti nggak sini? Udah pernah belajar belum kayak gini? Ada korteks, glomerulus, kapsula Bowman, lambung Henle. Saya taunya